Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Aoashi episode 8. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut cerita, penderitaan Ashito masih terus berlanjut. Beberapa fans sangat kasihan karena Ashito tidak diakui atau diabaikan begitu saja. Yang lebih parahnya lagi, pelatih Nozomi mengatakan kalau Ashito itu sudah tamat. Di dalam lapangan pun, Asari mengungkapkan pada awalnya dia mengira Ashito itu adalah pemain yang spesial. Tapi dia ini salah menilai, karena ternyata Ashito itu tidak spesial sama sekali. Ashito bagaimanapun tetap menolak untuk menyerah. Namun bagaimana lagi, sekuat apapun dia berjuang kalau dia di lapangan sama sekali tidak dianggap, sama saja percuma. Bahkan Yuma memintanya untuk diam di situ saja selagi yang lainnya sibuk membangun serangan. Serangan Yuma yang bangun ini membuat para pemain hitam bergerak maju termasuk Togashi. Yang mana hal itu membuat Yuma merasa Togashi itu ternyata tidak hanya besar di ototnya saja. Bola yang pada awalnya mau dioper kuku roda pada akhirnya berubah kepada Togashi yang tanpa pengawalan berhasil membobol gawang tim merah. Penampilan cemerlang Yuma itu pun mendapatkan perhatian lebih dari para pelatih, beda dengan Ashito. Kaido Andri pun menjelaskan ke Hana-chan jika instruksi adalah sebuah perbedaan krusial antara Ashito dan juga Yuma. Kalau Ashito ingin menguasai taktik individu, dia harus mengutarakan sesuatu dan menjadikannya serangan. Sementara Ashito keadaan ini pun semakin membuatnya kena mental. Akibat dia yang berdiam diri tadi pun, Asari terpaksa harus mengikutinya tanpa melindungi gawang. Memang gol tercipta, tapi yang jadi masalah Mas Ashito cuma diam doang, apalagi sebelumnya dia udah sering banget gak dianggap ketika bermain bola. Tetapi keadaannya tidak separah ini karena rekan-rekannya sekarang ini tidak membutuhkannya untuk mencetak gol. Memang hal itu juga gak salah, tapi hal itu tentu nyesek banget bagi Ashito karena ini diabaikan agar yang lainnya bisa mencetak gol. Usaha sejauhnya kali ini hanya berdiri di lapangan doang. Dan sangat sedih bukan kalau misalnya kita yang ada di posisi Ashito. Singkat cerita, sesi tanding pun kini telah usai dengan Ashito yang kemudian memilih duduk di taman sambil menahan rasa kesalnya, apalagi pemain yang terpilih promosi ke tim A adalah Yuma. Dan Ashito kini merasa golnya itu tidak ada gunanya. Di samping dia juga yang mainnya jelek. Sambil ini mencari apa sih yang salah dengan cara bermainnya itu. Kini Akutsu pun datang dengan senyuman jahatnya dan basa-basi gitu bilang selamat ke Ashito karena telah lolos dari seleksi. Di sini Akutsu juga mengungkapkan kalau dia dan para pelatih termasuk Fukuda menonton mereka latih tanding dari lantai 2 Akutsu pun heran kenapa Ashito ini gak berubah semenjak pertemuan pertama mereka kemarin. Seolah-olah kesal, Akutsu pun mendorongnya hingga terjatuh karena merasa Ashito itu adalah orang yang bodoh. Sementara di sisi lain, Ashito tetap percaya kalau dia ini akan merangkak naik dari keterpurukan. Yang mana hal itu malah membuat Akutsu semakin kesal dan merasa kalau orang tua Ashito juga bego, mau bayarin mahal-mahal anaknya cuma untuk gagal. Memang benar semua biaya Ashito di Esperion ini ditanggung oleh ibunya. Tapi dia tentu marah ketika Akutsu sudah sampai bawa-bawa orang tua dalam masalah ini. Akutsu pun kembali melanjutkan kalau Ashito terlalu bodoh jika berpikir semuanya akan berjalan lancar begitu masuk yacht. Sebelum pergi, Akutsu pun heran kenapa pemain manja seperti Ashito akhir-akhir ini banyak bermunculan di akademi. Dari hinaan yang dilontarkan oleh Akutsu, Ashito pun mendapatkan beberapa jawaban, salah satunya tentang kesiapannya berada di akademi ini. Dia pun bergegas pergi menuju ruang pelatih, di mana dia ini meminta saran khususnya pada pelatih Nozomi. Ashito pun sampai membungkuk agar pelatih Nozomi mau memberitahunya kekurangannya itu. Di malam harinya, Kaido Andi pun tahu alasan kenapa Hana-chan ini memilih Ashito sebagai idolanya. Hal itu gak lain karena Ashito mirip banget sama pemain yang diidolakannya sejak kecil. Siapa lagi kalau bukan abangnya sendiri, yaitu Fukuda. Nah, ternyata Fukuda ini bukan abang kandungnya Hana-chan. Pada awalnya, ayah Hana-chan memperkenalkan calon istrinya yang tidak lain adalah ibu dari Fukuda. Mereka berdua lalu menikah, sementara Fukuda akan melanjutkan karir sepak bolanya di Liga Spanyol. Dan dari situlah Hana-chan ini langsung menyukai Fukuda, apalagi dari tatapan matanya yang sangat terang, yang juga penuh percaya diri. Matanya yang berkilau itu pun takkan pernah kulupakan. Tak lama berselang, pelatih Tsukushima pun mendatangi Fukuda dengan sedikit terengah-engah. Dia meminta Fukuda untuk menegur Ashito yang sampai sekarang ini masih berlatih sendirian di tengah malam.
Kelakuan Ashito itu pun pada awalnya membuat Hana-chan penasaran, yang mana sebelumnya kan Ashito meminta nasihat dari pelatih Nozomi. Yang mana juga pelatih Nozomi memberikan nasihat tentang latihan dasar menahan lalu menendang bola. Latihan itu sebenarnya dasar banget dalam sepak bola dan dia meminta Ashito untuk memulai dari situ. Sejak saat itu juga Ashito ini gak kunjung kembali ke asrama dan terus melakukan latihan itu. Semangat juang Ashito itu pun gak mengherankan bagi pelatih suku Shima, sama halnya dengan Hana-chan yang menandingkan tatapan mata dari Fukuda dan juga Ashito. Mereka sama-sama gak peduli ketika sedang terpojok. Semangat di matanya itu juga gak akan mati meski tatapan matanya itu gak tahu akan jadikannya pemain seperti apa. Tapi yang jelas Hana-chan begitu penasaran dengan hasil akhir yang akan didapat oleh Ashito. Di malam berikutnya, Ashito pun memutuskan menelepon rumah untuk menanyakan biaya selama di Experience. Sun pun kaget tiba-tiba banget. Apalagi ibunya yang meminta dia jangan terlalu memaksa, tapi yang jelas Ashito berjanji akan mengganti semua biaya yang telah ibunya keluarkan. Semua biaya adalah 20.000 yen per bulan. Ada juga biaya transportasi tahunan sebesar 60.000 yen. Yang berarti total 1 tahun Ashito menghabiskan 300.000 yen. Keesokan harinya dalam latihan tim, Ashito sempat dimarahi oleh salah satu senior karena belum bisa menguasai teknik dasar itu. Dia dimarahi karena menghambat jalannya latihan tim. Meski dimarahi, ada juga senior bernama Taira yang memaklumi kondisi Ashito. Dia paham kalau sekarang ini Ashito dalam kondisi yang sulit. Apalagi Taira juga tahu kalau Ashito selepas latihan malam harinya kembali melanjutkan latihannya. Meski sekarang ini juga terlihat masih kesulitan, bahkan dia ini frustasi karena masih belum juga bisa menguasai teknik dasar itu. Beruntunglah Ashito karena dia ingin memiliki teman yang perhatian dengan dirinya. Otomo dan Tejebana yang mengetahui hal itu memutuskan akan membantunya dalam latihan malam. Meski mereka berdalih ingin melatih teknik juga yang mereka ini tahu kalau temannya ini lagi kesusahan. Keesokan harinya, kini giliran pelatih Nozomi yang memarahi Ashito karena baru aja mulai latihan, dia ini malah udah kelelahan. Pelatih suku Shima pun memintanya untuk membatasi latihan tambahannya itu. Apalagi pelatih Nozomi mengatakan kalau latihan tambahan itu nggak boleh mengganggu latihan rutin. Selain itu, pelatih Nozomi juga mendapatkan telepon dari asrama. Yang mana informasi itu tentang pengaduan ada beberapa anak yang pergi meninggalkan asrama pada malam hari. Untuk memastikan itu, pelatih Nozomi pun menanyakan teman sekamarnya itu yaitu Togashi. Beruntung Togashi kali ini bisa diajak kompromi dengan tidak mengadukan hal itu. Sebelum meninggalkan lapangan, Ashito kembali didatangi oleh Senpai Taira. Kali ini menyarankan sesuatu. Karena Ashito ini lagi belajar teknik dasar, dia menyarankan kalau Ashito untuk belajar dengan Togashi. Karena teknik dasarnya itu udah mumpuni. Malam harinya Ashito pun menyampaikan ke rekan-rekannya kalau dia mau libur latihan pada malam ini. Yang mana itu sebenarnya Ashito lakukan karena dia ini gak ingin mendapatkan perlakuan yang khusus. Dia juga gak mau akibat dirinya teman-temannya nanti malah kena hukum. Sebelum Ashito pergi untuk berlatih, Togashi pun terbangun. Walau dia gak heran karena udah tahu kalau Ashito itu bakal latihan malam lagi. Meski Togashi merasa senang karena kamar serasa milik sendiri, tapi dia kali ini menyarankan agar Ashito istirahat aja sebelum dia ini benar-benar hancur. Namun sebaliknya Ashito mengungkapkan kalau dia itu tak gentar sama sekali. Meski harus kelelahan setiap hari, dia merasa senang dan juga menikmatinya. Apalagi jika dia ini gak menyerahkan seluruh kemampuannya, dia pasti akan tertinggal dari yang lainnya. Togashi pun hanya tertawa mendengar perkataan itu. Dia merasa Ashito itu adalah orang yang aneh sekaligus menarik. Togashi pun akan membantu Ashito pada malam ini. Dia akan mengajarkan Ashito makna sebenarnya dari teknik menahan lalu menendang. Oke, itulah akhir dari episode 8. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.